Bergotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Om Swastiastu. Swastiastu. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Masih dalam suasana pandemi, tetapi yang namanya protokol kesehatan harus dilaksanakan dengan disiplin dan menjaga kesehatan. Nah, itu dia yang harus kita lakukan dalam situasi saat ini. Ya, pemirsa, sihir internet bukan saja membuai orang-orang dewasa, melainkan juga para remaja dan anak-anak. Lalu bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital ini? Topik ini yang akan kita angkat dalam Perempuan Bali Bicara. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital ini. Ada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, Bu Putri Koster. Om Swastiastu, Bu Putri. Om Swastiastu, Made. Apa kabarnya, Bu? Becik, sehat. Nah, kalau sudah becik, sehat, yang jadi mata Made nggak berpaling ini, apa yang Ibu kenakan hari ini, itu yang akan selalu menjadi pertanyaan ya, Made. sambil mengendorse karya-karya anak Bali ya. Anak Bali gitu ya. Sekalian juga loh, pameran IKM Bali Bangkit juga sudah dilaksanakan ya Bu ya? Oh terus menerus. Nikah tidak hanya untuk berjualan, tujuannya utamanya tidak itu, tapi mengedukasi, ya mengingatkan, melestarikan kan itu bersama-sama kita. Pantas Made bingung ngalipis bolong telah bang, ngalipis bolong. Iya, ini kreativitas para kreativitas desainer anak Bali juga Bu. Betul. Tapi ngomongin nanti bukan tentang apa yang Ibu kenakan, desain orang Bali, tetapi kita akan berbincang-bincang mengenai bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital ini. Geti juga remaja saat ini. Iya, betul. Itu ya. Jadi, tapi Ibu merasa itu mungkin nanti akan disampaikan oleh Pak Madi narasumber kita hari ini. Itu Ibu merasa mereka lahir di zamannya. Mereka lahir di zamannya ya. Ketika Ibu membawa alat, membawa gadget itu, ini gimana ya gitu, satu jari aja. Tetapi anak Ibu udah sudah sepertinya ada yang mengajarkan. Udah lihai sekali. Betul. Oke, tetapi nanti ketika Ibu tanya, enggak, belajar sendiri. Oke, nanti Made mau tanyakan mereka itu. lahir di zamannya ya. Baik. Selain Ibu Putri Koster selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Bapak Made Artana Eskom MM. Beliau adalah founder dan Ketua Stimik Primakara. Om Swastiastu, Pak Made Artana. Apa Swastiastu, kabarnya? Bli Made, Ibu. Sehat selalu ya? Sehat. Wah, ini bling-bling semua nih. Bling-bling. Oke. Ini karya anak Bali juga loh ya, Pak. Oh ya, dari Bali. Keren banget loh tadi. Saya sempat keren loh bajunya Pak Made. Made mesti pakai juga nanti kalau di siaran. Nanti ya. Terima kasih Pak Made Artana. Biasanya saya cuma lihat di profil di layar televisi, sekarang bisa ketemu langsung sama Pak Made Artana. Wih, sama-sama. Saya malah lebih sering lagi ngelihatnya. Oke, Bu. Ibu kan kembali lagi nih, Geti lahir pada saat di eranya seperti itu. Betul. Jadi lancar banget itu. Ibu sebagai generasi old ini ya, gitu. Jadi banyak bertanya gitu. Memang kita gagap teknologi. Sering kepo nggak dengan apa yang dimainkan sama Geta atau Iya, Geti jadi di Ibu rumah? ingin tahu juga, ingin belajar supaya bisa mengikuti perkembangan mereka gitu. Jadi tapi Ibu juga mencari-cari tahu. Terutama adalah hal-hal yang membawa dampak yang tidak baiknya. Itu sering Ibu cari tahu. Kalau yang positifnya barangkali semua kita akan mengarah ke situ ya. Positifnya di bidang ekonomi, di bidang pendidikan, untuk mempermudah kehidupan kita ini, iya pastinya. Tetapi ada hal-hal negatif yang berdampak dari ketika kita memasuki era digitalisasi teknologi tinggi yang begitu pesat. Nah, karena itulah PKK berkepentingan untuk menyampaikan kepada masyarakat. Nah, itu lewat mana? Lewat media juga. Kemajuan teknologi kan, media ini ada televisi, ada radio, ada media sosial yang lain, itu akibat kemajuan teknologi, yaitu kita manfaatkan. Karena sudah tidak saatnya lagi Ibu mesti masuk kampung, keluar kampung, masuk kampung lagi untuk menceritakan hal itu. Satu saja lewat Bali TV Ibu hadir, berjuta
penonton akan memahami. Kalau ibu kepo sama dua putri kesayangannya, saya lebih kepo lagi apa yang dilakukan oleh seorang ibu putri Koster biasanya. Ibu senang nggak berselancar atau berselancar di dunia maya juga, Bu? Senang, sangat Oke, senang. Itu. Jadi ibu juga itu memanfaatkan teknologi itu. Iya. Jadi sekarang ada misalnya, udah lama sih ya ada Facebook, ada Media Instagram. sosial, Ya, ibu masih terbatas seperti itu. Jadi kalau game ibu kurang suka. Ibu lebih suka seperti Instagram untuk berkomunikasi. Nah, malah ibu sudah melahirkan antologi puisi itu karena adanya FB. Jadi ibu nulis-nulis aja di situ. Awalnya nggak suka nulis puisi ya, tetapi karena ada FB ibu manfaatkan. Jadi apa yang terinspirasi saat itu, inspirasi ibu mengalir ibu ketik, nantinya ibu edit lagi, Gitu. lusanya edit lagi. Terus kemudian, Terkumpul. bagi mereka yang ingin seperti Made ini, wah ini the power of like, gitu, seperti itu ya apa yang ibu lakukan. Ini keren nih Bu Putri, ini apa yang dikenangkan, apa yang dilakukan, like dah gitu. Seperti Iya. Ibu kan ada banyak juga komen. Ibu sering juga menanggapi komen-komen itu, Bu? Nah, sekarang karena waktunya paling tidak ibu sudah membaca komen-komen dari para sahabat itu kan. Nah, tapi kalau ada yang komennya agak minor, tapi kalau di akun ibu sih enggak. Tetapi ibu karena sering berselancar, ya biasalah orang suka tidak suka. Itu komen-komennya itu kadang-kadang keterlaluan. Bahkan orang lain yang ketika membuli ibu atau membuli bapak, orang lain yang merasa menderita mendengar dan membaca komen itu. Itu. Jadi, tetapi ibu bilang, ya itulah itu dampaknya dari kemajuan teknologi yang kita tidak siap. Kita merasa bahwa kita berhak melakukan apa saja lewat media tersebut. Itu. Padahal di situ akan menampakkan ketidakmampuan kita, menampakkan kurangnya etika dan moral kita, kan seperti itu. Ya, tapi ibu nanggapi biasa-biasa saja, biar saja. Kan pahalanya bagus. Katanya kalau membuat orang senang, pahalanya bagus. Kan Gitu. kalau dia senang membuli, ya biarin aja gitu kan. Jangan balik dibully, nanti kita sakit hati gitu. Iya. Jadi Lakukan mungkin ya. karena dia iseng gitu kan. Oke. Itu yang namanya. Iya kan? Betul. Ada saatnya emang gue pikirin kayak gitu. Ada itu saatnya. sikap juga yang harus Tetapi kalau dampak-dampak itu akan menyangkut masa depan anak-anak kita, menyangkut kesehatan. Nah, itu ibu dalam tim penggerak PKK ini merasa punya kewajiban harus menyampaikan. Tetapi keinginan ibu ingin menyampaikan, tetapi ibu tidak punya ilmunya. Makanya ibu akan mendampingi narasumber yang profesional di bidangnya. Ibu Putri, Pak Artanda, nanti kita lanjutkan lagi, bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital ini sendiri. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang. Rumah sehat sentosa. Terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Perempuan Bali Bicara, bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital, masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Ibu Putri Koster, dan juga ada Pak Made Artana di sini, founder dan sekaligus Ketua STIMIK Primakara. Ibu sebagai Ketua Tim Penggerak PKK, ini tim PKK Provinsi Bali ini sangat concern sekali dengan dunia seputar dunia pendidikan dan pola asuh anak dan remaja di era digital ini juga merupakan yang Made tahu ini merupakan salah satu program unggulan Betul. ya? Dari hasil Rakernas kita, Iya. Rakernas ke-9 tahun 2021, ini salah satu dari 4 program unggulan PKK ke depannya itu. Jadi kecerdasan itu merupakan fokus dari visinya PKK. Jadi kita ini ingin mewujudkan keluarga-keluarga, anggota keluarga yang ada di dalamnya itu mempunyai kesehatan yang bagus. Nah, kemudian kecerdasan. Kecerdasan itu kan landasnya harus ada pendidikan, kan, edukasi. Nah, kecerdasan mereka terasah sehingga mereka dalam hidupnya berdaya guna. Kemudian tentunya landasan dari kesemua itu menjadi anak-anak yang cerdas saja dan sehat tidak cukup, landasan akhlak mulia, budi pekerti itu penting. Karena apa? Mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan bangsa ini. Itu jadi harus lengkap. Nah, itulah
ketika anak-anak kita sudah komplit, keluarga-keluarga kita sudah terwujud seperti itu dampaknya akan membawa kejayaan bangsa kita ke depan. Indonesia akan lebih maju sejajar dengan bangsa-bangsa besar di dunia ini, kan seperti itu. Nah, jadi makanya PKK itu yang menggerakkan, kemudian dia menggerakkan supaya masyarakat itu berpartisipasi aktif. Jadi tidak bisa hanya dari pemerintah, tidak bisa juga hanya rakyat saja yang melakukan itu. Jadi semua aturan-peraturannya dari pemerintah, masyarakat mengikuti aturan-peraturan tersebut demi kebaikan kehidupan kita bersama, berbangsa, bernegara, kan seperti ini kan. Nah, jadi makanya harus concern kita, concern di dunia pendidikan. Salah satunya itu kita harus mengejar sesuatu perubahan yang lompatannya teknologi sekarang kan sangat cepat sekali, tidak menyangka kita. Jadi lompatan pemanfaatan digital ini sangat tinggi ketika pandemi melanda kita. Tiba-tiba semua berubah. Tadinya kita suka offline, sekarang udah ada daring, kan begitu. Jadi banyak hal-hal yang mengharuskan kita bertemu, jadi kemajuan teknologi bisa membantu kita sehingga pekerjaan selesai tanpa harus bertemu langsung. Jadi ada tujuan dan harapannya seperti kalau yang baik-baiknya sudah banyak sekali diedukasi oleh para pakar, tetapi mari bersama selalu kita intip-intip dan kita bagikan juga informasinya, dampak-dampaknya. Itu makanya kita harus tanya banyak nih sama Pak Medi. Oke, baik. Ada Pak Artana di sini ya, yang kalau ngomongin tentang teknologi informasi ini pakarnya ini. Pak Ar, kenapa sih Pak dunia internet itu sangat menarik khususnya bagi anak-anak dan khususnya juga bagi remaja, Pak? Iya, karena sebetulnya apa ya, mereka itu memang lahir di era ini, era digital ini gitu. Dan setiap sendi daripada kehidupan kita memang nggak bisa lepas dari dari fasilitas yang berbasis digital tadi. Mau ngorder makanan saja megang handphone, mau ngapain itu megang handphone sekarang kan gitu. Artinya semua sendi kita sudah terhandphoneisasi lah gitu. Yaitu anak-anak kita juga demikian gitu ya. Kemarin mereka dipaksa belajar menggunakan gadget gitu ya. Selama berjam-jam mereka menggunakan gadget, bahkan anak-anak yang sebelumnya tidak kenal gadget kemarin mau nggak mau orang tuanya membelikan gadget dan kemudian mereka terbiasa sekali menggunakan gadget gitu. Nah, ini seperti yang disampaikan Ibu, sisi positifnya ya udah nggak usah kita omongin lagi masalah kemajuan digital ini. Justru yang harus kita antisipasi adalah sisi di mana yang negatifnya yang akan muncul, yang itu yang harus kita antisipasi. Berarti ada dampak negatifnya juga bagi mereka? Iya pasti. Kalau misalkan mereka lahir di zaman digital, jadi betul-betul jadi digital native itu ya. Yang pertama mereka sangat tergantung pada perangkat tadi. Jadi tanpa megang itu mereka akan merasa gelisah gitu ya. Sangat tergantung. Kemudian yang kedua adalah mereka kemudian menjadi selalu berpikiran instan. Instan itu karena ngapa-ngapain sekarang memang solusi yang ditawarkan oleh berbagai pihak adalah cepat dan mudah gitu. Dan itu kemudian menjadi habit gitu. Nah, ini kan juga menjadi sesuatu yang kurang bagus gitu ya. Terus berikutnya adalah kembali lagi ke masalah daya juang, Bu. Jadi mereka lahir di zaman yang serba enak gitu ya. Apalagi ngapa-ngapain sekarang nggak usah upaya keras, kehidupan ekonomi keluarga juga relatif lebih bagus dari generasi sebelumnya. Nah, ini kemudian adalah daya juangnya yang rendah gitu. Nah, ini betul-betul harus kita antisipasi gitu. Oke, baik. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan timbulnya kecanduan pada anak-anak atau remaja kita, bahkan orang dewasa pada pemakaian gawai ini sendiri, Pak? Ya, apapun yang bentuknya kesenangan yang kemudian diulang itu pasti akan menimbulkan sejenis kecanduan ya. Addicted seperti ya, itu addicted ya. gitu ya. Karena kalau kita berbicara lebih jauh ya, saya tidak pakarnya, tetapi kita akan berbicara hormon gitu ya. Jadi setiap kita melakukan sesuatu dengan senang gitu, jadi ada sejenis hormon yang keluar yang menimbulkan kecanduan gitu. Orang rokok juga demikian, orang minuman keras juga demikian. Nah, sama halnya dengan gawai tadi. Coba kalau kita yang orang dewasa saja deh. Misalkan kita punya waktu luang gitu, Bung. Biasa scroll 5 menit aja gitu. Ujung-ujungnya nggak 5 menit. Ternyata sudah 50 menit lewat. Jadi 50 menit. Dan kita merasa itu tetap pendek gitu ya. Waktunya sama karena kita juga udah kecanduan gitu.
Nah, seperti itu. Baik, baik. Ibu, berarti ada tantangan dong, Bu, untuk mendidik anak dan remaja di era digital ini sendiri bagi para ibu-ibu rumah tangga, seperti itu, Bu? Sangat-sangat tantangannya, apalagi mendengar tadi bahwa mereka itu lahir di zaman yang serba enak ya gitu, menurut mereka, menurut mereka. Tapi menurut kita kan tetap aja susah. Penuh Susahnya tantangan. kalau mereka, iya penuh tantangan. Susahnya kalau saat mereka mau membeli gadget edisi terbaru, itu berat bagi kita. Oh yang merek ini, yang terbaru, aduh ini berat di ongkos ini. Kalaupun sudah punya gadget, nggak ada isinya juga susah, Bu. Iya, itu mereka lebih bukan mereka saja, kita semua itu kadang-kadang lebih memilih bisa membeli kuota, beli pulsa itu ketimbang beli beras besok untuk keluarga barangkali begitu. Semoga kita di Bali menyadari kita mampu mengatakan cukup terhadap kebutuhan kita memakai gadget tersebut. Nah, kalau mendengar permasalahan yang timbul, anak-anak kita ke depan itu menjadi generasi yang instan, itu ternyata kan mengerikan juga, ya kan? Itu jadi mereka tidak punya daya juang, tidak punya kekokohan dan jati diri yang berkarakter nantinya seperti itu, karena mereka menjadi generasi yang lembek gitu. Ibu pikir dulu cuma mie sama susu aja yang instan gitu kan, ternyata sekarang pola pikir. Kemudian mereka anak-anak kita ke depan supaya tidak hanya mengandalkan otak gitu loh, tetapi fisik juga terlatih seperti kita ini yang lahir di zaman old ya, zaman sebelumnya gitu. Jadi kita bekerja, kita berpikir, kita berbicara. Kalau anak-anak sekarang kan begitu, sedikit bicara tapi jarinya yang kerja, hanya jari ini tidak imbang, tidak tubuh kita semuanya. Kemudian mungkin otak juga diforsir. Nah, kemudian dampak-dampak yang terkait dengan fisik dulu, dan non fisik ada kemudian psikologisnya, Bapaknya. Betul, Bu. Nah itu yang Ibu kurang tahu, itu dampak-dampak yang itu tuh apa Pak? Kayaknya ada 3 gitu. Iya, kecenderungannya kalau kita sekarang kan itu Bu, lebih gelisah dari sebelumnya gitu loh ya. Itu termasuk gangguan itu nggak? Iya, gangguan Bu. Gangguan mental Ya. Sumbernya sebetulnya adalah over information gitu ya. Jadi kita dibanjiri oleh informasi yang sebetulnya kita nggak butuh gitu. Ya, tetangga kita lagi ngapain, teman kita lagi ngapain, itu nggak penting-penting banget sebetulnya untuk kita. Tapi kita tidak mau tahu, tetap tahu gitu ya. Kita merasa tidak enak kalau ketinggalan informasi gitu. Betul. Nah, dengan dengan kebanjiran informasi ini sekarang salah satu yang muncul itu tadi kegelisahan dalam bentuk takut tidak update gitu. Takut ketinggalan informasi atau selalu ada yang merasa penting di sosial media atau di handphone kita. Padahal nggak penting-penting banget sebetulnya. Kita aja yang merasa penting, sehingga konon katanya setiap 7 menit orang kita itu secara rata-rata tuh pasti ngecek handphonenya. Ada apa ya masuk, ada WA nggak masuk, ada ini nggak masuk gitu. Jadi gelisah gitu ya, gelisah. Jadi itu yang disebut dengan FOMO. Kalau hitung gitu. Tadi udah 30 menit nggak gelisah ya. Karena HP di bawah Mbak Yuni itu. Itu tadi FOMO itu, Bu. Fear of missing out. Itu namanya apa, Bapak? FOMO. Ya, fear of missing out itu takut ketinggalan sesuatu, takut tidak update gitu ya. Itu kan itu dampak yang nggak nyaman. Itu kalau over nanti bagaimana gitu kan. Betul. Niko. Yang kedua adalah kegelisahan karena kita merasa salah dengan hidup kita. Jadi nggak merasa sukses, tidak merasa bahagia, tidak merasa cukup sejahtera gitu ya. Karena kita ngelihat teman-teman kita itu ya setiap hari bisa nongkrong di tempat yang bagus, bisa beli motor yang bagus, beli mobil yang bagus. Padahal sebenarnya dia cuma foto-foto aja ya, Bapak. Kebanyakan demikian juga. Orang lain yang flexing, kita yang sakit gitu. Itu menjadi gangguan juga psikis. Iya, jadi gangguan psikis, betul. Nah, ini yang betul-betul sekarang harus kita antisipasi gitu, Bu ya. Makanya kalau lebih jauh lagi untuk orang dewasa niki, mungkin justru muncul aliran yang kembali kepada diri sendiri tadi. Jadi berfokus saja pada apa yang bisa kita kontrol. Jadi jangan memikirkan hal yang tidak bisa kontrol. Orang nggak suka sama kita itu sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Misalkan orang komen negatif atau apa gitu nggak bisa kita kontrol. Yang bisa kita kontrol adalah jari kita sendiri, gitu ya. Kita posting yang baik-baik, terus kemudian apapun yang kita bisa kontrol itu aja fokusnya. Selebihnya tidak perlu gitu. Nah, itu namanya alirannya stoikisme gitu. Gitu ya. Karena tadi itu, karena kegelisahan orang tadi itu kemudian orang mencari
way out-nya gitu. Baik. Apa Oh gitu. gitu. Baik, Geng. baik. Berarti ada alasan orang suka berlama-lama di media sosial dong, Pak. Seperti itu kah? Oh iya betul, bahkan tadi Seperti itu. di awal saya sempat menyatakan ini yang dinamakan the power of like, seperti itu. Iya. Kecanduan. Apa dilihat like aja seperti itu. Iya. Padahal nggak penting seperti Betul, itu. nggak penting. Geng. Kita menerima informasinya nggak penting, itu namanya over information tadi. Iya. Jadi kita menerima informasi yang kita nggak butuhkan gitu. Dan tiap hari kita mengkonsumsinya Bu gitu. Nggih. Gitu. Yang itu lagi Pak Madi yang Bapak sampaikan, ketika kita melihat di status di media sosial misalnya, oh sekarang ini lagi marak-maraknya, oh umur sekian sudah menjadi orang terkaya dengan iya segala macam hiasan produk-produk duniawi. Yeah. Nah, kita yang merasa, loh saya sudah umur 50 kok nggak bisa. Nah, jadi seperti rasa Itu percaya juga diri hilang ya Oh, Bapak. iya, hilang. Minder itu kan nggak baik untuk kemajuan Iya. kehidupan kita kan. Betul. Nah, kalau orang tuanya seperti itu nanti bagaimana dampaknya terhadap anaknya? Bisa saja kemudian karena orang tuanya minder dia harus push anaknya supaya begini, supaya begitu. Itu kan akan menjadi kekerasan psikologis terhadap anak-anak kita gitu. Jadi dampaknya nih belum lagi yang secara fisik nih Pak Madi. Betul, Iya. betul. Nah, secara fisik itu Secara kan fisiknya? alat-alat gadget itu kan mengandung radiasi, zat-zat yang tidak bagus untuk kesehatan kita. Ya. Kapan hari yang pernah ada acara, jadi ketemu dengan ibu hamil. Nah, ibu hamil itu bawa selendang, lalu di selendangnya itulah dibungkus HP dan nempel Bu, Nempel. Bapak. Iya. Nempel itu di kandungannya. Yang berpikir ini kalau sekian jam, Iya. bagaimana dampak radiasi terhadap nanti janin yang ada di dalamnya. Dan Itu juga berpengaruh, Pak. Sangat berpengaruh. Karena kan sebetulnya Nike, selain radiasi Nike kan sinar. Iya. Satu lagi adalah gelombang dari GSM-nya itu sendiri. Ya, itu yang harus kita pikirkan. Iya. Nah, kalau anak-anak kita itu sekarang banyak itu yang tidur itu di bawahnya tuh bantal, habis itu di bawahnya HP. Itu lagi Nah, Bapak. Nah, Aduh, itu yang kita mengalami nggak bagus, banyak. nanti bisa sakit kepala. Terus toh kalau kita nggak sakit kepala kita nggak tahu apa efeknya karena kan selalu aktif gitu ya. Ada gelombang yang masuk ke dalam otak kita. Itu yang Itu yang harus dihindari. toh Itu yang cahayanya nggak ada Bu, nak gelombangnya karena kan terus antara BTS itu antara tower itu dengan handphone kita ini kan terus berkomunikasi itu. Iya betul Gitu. betul. Baik. Jadi di sekitar kita ini udah dipenuhi oleh gelombang-gelombang yang barangkali Ya. tidak kita butuhkan kan yang mengganggu kesehatan. Belum lagi kita melotot ibu aja sekarang mungkin karena sudah tua kemudian fisik sudah kendor mau ngelihat HP untungnya keburu ngantuk jadi tidur mejem. Nah kalau Jadi kecanduan HP-nya lihat ini, Bu. HP-nya ngeliatin ibu. Oke. Baik, Bu. Ibu, kita tunda lagi, Bu. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan pola asuh anak dan remaja di era digital ini sendiri. siap. Bu Putri, Pak Artana, Iya. kita rehat sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana. Perempuan Bali Bicara akan kembali saat lagi. Rumah sehat sentosa. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang. Rumah sehat sentosa. Bagaimana pola asuh anak dan remaja di era digital masih menjadi topik kita di Perempuan Bali Bicara. Masih bersama Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali, ada Ibu Putri Koster dan juga ada Bapak Made Artana, founder dan Ketua Stimik Primakara. Ibu, kalau begitu ada pola asuh yang juga harus diketahui oleh perempuan, bukan perempuan tetapi orang tua Nggih. yang harus menyesuaikan dengan kemajuan teknologi saat Betul, ini. betul. Mhm. Tetapi bagi ibu, landasan kasih sayang itu tetap, itu yang harus ada. Iya. Jadi landasannya kasih sayang kasih terhadap sayang anak. orang tuanya kan. Mhm. Jadi itu nggak boleh lepas dan itu tidak boleh kurang. Karena jangan alihkan kasih sayang kita misalnya dengan materi-materi, dengan kesenangan anak-anak itu. Tidak, kasih sayang orang tua itu mendidik, menghangatkan, mengingatkan dan lain sebagainya kepada anak-anak kita sehingga bagaimana dengan suburnya kasih sayang di dalam hati orang tua itu ada untuk anaknya sehingga anak-anak itu yaitu landasan hidupnya ketika dia pintar dia akan berakhlak mulia, berbudi pekerti yang luhur seperti itu. Nah, terlebih-lebih kalau di era digital Iya. kan ibu mengkhawatirkan
nih dampak negatifnya untuk anak-anak kita apa. Nah, kasih sayang itulah yang akan bisa menghambat nantinya anak-anak kita terseret jauh dengan kesenangannya terhadap gadget. Misalnya kan dia terbawa jadi maniak gadget dia, tapi begitu kasih sayang merengkuh, yuk nak itu mungkin ada waktu harus berbagi. Kalau dulu kita otomatis kan, nah sekarang anak-anak kita sudah teralihkan dengan kegiatannya sendiri, bermanja-manja dengan gadgetnya, orang tua dengan kasih sayangnya mengingatkan, ini waktunya kumpul dengan keluarga, ini waktunya dirimu dalam pelukan ibu, kan seperti Nika. Nika, jadi ibu sungguh khawatir kalau dulu di zaman ibu ketika anak-anaknya itu pulang tengah malam, apalagi sampai pagi, orang tua gelisah. Kalau sekarang kita orang tua gelisah kalau anak kita di kamar terus-terusan nggak keluar-keluar. Padahal satu rumah. Padahal satu rumah nggak keluar-keluar. Nah, karena dari dalam kamar bisa melakukan apa saja dalam artian berkomunikasi dengan siapa saja di dunia luar sana melalui dunia maya kan seperti Nika. Nika juga Bapak Made, kekhawatiran kita seperti itu. Kita akan menjadi seperti terasing ya Bu, iya, ya, dengan anak terasing kita. Kalau orang kan bilang jauh di mata, dekat di hati. Ini dekat di mata, jauh di hati kita. Oh gitu, iya, kita orang kebalikannya. duduk aja dicuekin sama anak-anak dan atau anak-anak kita cuekin karena masing-masing asik. Ini kan apa ya dampak yang sudah kelihatan banget sekarang nih Bapak. Betul. Iya. Baik, berarti seperti kata Ibu ini kelahiran anak-anak zaman ibaratnya generasi milenial, kid zaman now seperti itu beda dengan generasi sebelumnya seperti itu. Ada gap seperti itu. Pak Nah, itu yang memang harus kita sadari sebagai orang tua Bli Madekara ya. Jadi ada gap antar generasi gitu. Kita generasi apa, anak kita generasi apa. Jadi kalau sekarang ini generasi apa Bapak? Kalau anak-anak kita yang umur di bawah 12 tahun itu adalah generasi alfa. Loh, bukan generasi Z. Bukan. Kalau yang generasi Z itu adalah yang 12 sampai 26 tahun. Nah, itu kan Ibu ketinggalan lagi. Ibu nggak tahu sekarang sudah generasi alfa. Generasi Z itu atau post milenial namanya, ya, generasi Z. Ya. Jadi kurang dari 12 tahun itu generasi alfa. Jadi anak-anak kita tuh yang anak-anak itu generasi alfa, yang remaja itu generasi Z tadi, post milenial. Nah, tadi betul ada gap atau ada jurang antar generasi ini karena mereka lahir di zaman yang berbeda. Itu menyebabkan karakteristiknya berbeda. Nah, sekarang kan pola asuh kita karena kita menyadari ada jurang ini, yang harus kita lakukan tadi adalah membangun jembatan tadi. Jadi biar antara kita dengan anak kita itu nyambung ya gitu Bu ya. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, satu, kita harus mungkin harus lebih banyak berkegiatan dengan anak-anak kita. Baik untuk kegiatan yang tidak melibatkan gadget, kita berkegiatan fisik ke alam, lebih banyak jalan-jalan dan lain sebagainya. Ataupun ketika mereka berkegiatan dengan gadget, penting sekali kita dampingi. Karena apa tujuan dampingi? Biar kita tahu dari sudut pandang kita. Terus yang lain adalah kita bisa memasukkan values di sana, memasukkan nilai-nilai sambil mereka scroll lagi nonton apa gitu. Misalkan mereka lagi nonton sesuatu yang belum boleh mereka lihat gitu ya, ya kita bisa masukkan ini belum boleh ditonton ya yang gini-gini. Jadi harus nanti ketika udah umurnya cukup nanti boleh gitu. Jadi apapun values yang mau kita masukkan karena di saat kita bersama-sama inilah yang harus kita masukkan. Orang tua memang harus kemudian menjadi menjadi barrier sejenis itu Bu ya. Karena di zaman yang tadi itu kebanjiran informasi kita nggak bisa memfilter semua hal. Contohnya saja misalkan di TikTok sekarang kan banyak sekali misalkan yang menunjukkan goyangan erotis yang itu yang untuk anak-anak itu belum boleh dilihat gitu ya. Kalau untuk bapak-bapak mungkin sudah boleh saja lah gitu ya. Tapi sebaiknya jangan Pak. Sebaiknya jangan Bu ya. Nggak bisa goyang. Ya, membangun kesepahaman tadi, jadi menemani anak kita lebih banyak dan values nilai-nilai itu. Jadi lebih baik memfilter mereka dengan nilai-nilai. Berarti ada solusi bagi orang tua untuk atau adakah teknologi untuk mengawasi penggunaan gawai bagi anak-anak? Sampai sejauh ini karena gini, yang punya teknologi juga sebetulnya nggak ingin dibatasi gitu ya. Toh misalkan di kementerian misal terkait dengan pornografi itu sudah ada filternya, udah ada mesinnya, tapi nggak 100%. Beberapa diantaranya masih tetap lewat gitu. Nah, cara terbaik untuk
melindungi mereka adalah dengan tadi itu memberikan nilai. Jadi nilai-nilai agama yang harus kita sampaikan, mana yang baik, mana yang kurang baik gitu. Terus nilai-nilai moral dan etika harus kita masukkan. Terutamanya ketika anak-anak yang dimana mereka masih kayak spon ya Bu ya, Betul, betul. menerima orang dari orang. Menyerap Betul. Kalau kita tidak dampingi, takutnya ya tadi itu yang akan mendidik anak kita adalah si gadget tadi. Betul. Apapun yang dia terima dari sana dipandang melekat sebagai nih melekat dalam gitu ya. dirinya. Gitu. Nah, Nika betul-betul harus kita dampingi. Nggih. Dita yang Baik. tertarik tadi itu dengan kata jembatan nih Bapak. Nggih. Jadi kan kita generasi yang bukan pelaku aktif dari kemajuan teknologi digitalisasi niki, sementara anak-anak kita lahirkan ada kesenjangan niki. Betul. Jembatan niki, bagaimana menjembatani cara-cara tips-tips yang paling mudah nih Kak. Nggih, yang pertama menurut Tiang adalah ya satu kita harus nyaman juga dengan teknologi kan gitu Bu ya. Jadi Jangan jelas gaptek itu, lagi kan jangan gitu. gaptek ya. Yang kedua, apa yang digunakan anak kita cobalah belajar gitu ya. Mereka menggunakan Instagram, mereka menggunakan Facebook, mereka menggunakan TikTok dan lain sebagainya. Nah, kita harus juga pakai biar tahu, termasuk game. Bapak anak-anak Oke. sekarang itu, anak Titiang aja, ketika Titiang ikut make FB, make Instagram, justru anak-anak udah bilang, "Ih, ibu kuno," katanya. Lalu yang berarti sudah ada yang lebih modern lagi, ibu kuno. Ya nggak apa-apa gitu kan. Ayo Bu, ikut TikTok. Berarti jembatannya Nika lebih pada komunikasi. Iya. Bapak. Betul, Nggih. penyesuaian Komunikasi, diri kita, penyesuaian diri dengan komunikasi. anak. Satu lagi juga Bu, artinya dengan kita menyesuaikan dengan mereka, pakai kacamata mereka. Mereka, bukan kacamata Jadi, kita ya. Sudut pandangnya gitu Sudut ya, pandang sudut mereka. pandangnya bahwa misal kalau kita betul-betul melarang nggak bisa, karena ini zamannya mereka gitu. Dan mereka butuh untuk belajar untuk macam-macam. Gitu. Nggih, nggih. Nah, itu apa namanya? Menggunakan kacamata ini penting. Betul. Kalau tidak kita hanya akan melihat anak-anak kita sebagai insan-insan yang bermasalah gitu. Nggih, Oke. Ya, nggih, karena betul. kacamata kita yang berbeda gitu. Betul, betul. Padahal sebenarnya hanya perlu diarahkan. Nggih. Yang pikir setiap generasi juga perlu tata cara sesuai dengan kondisi saat itu untuk selalu membimbing anak-anak. Dan Baik. sekarang juga tidak lepas kita dari tugas membimbing itu. Nggih. Hanya saja bedanya kalau dulu membimbingnya secara langsung tanpa ada halangan besar yang namanya kemajuan teknologi. Kalau sekarang ya penyesuaian diri kita ketika harus membimbing apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita, bukan apa yang kita inginkan untuk anak-anak kita. Kadang-kadang sehingga tidak muncul pemaksaan, akhirnya akan memperlebar jurang, ya Bapak. Betul, nggih. Selain membangun jurang nanti Bu, Titi yang tambahin, mungkin yang kedua yang harus kita lakukan adalah tetap melakukan pengaturan gitu, nggih. Melakukan pembatasan. Beberapa hal kita perhatikan, satu, kalau umurnya memang masih di bawah 6 tahun gitu lebih baik jangan diperkenalkan dengan gadget dulu. Oke, Karena ada Niki ada usia-usia yang Ya. boleh menggunakan gadget dan Ya, lebih baik yang di bawah 6 ini jangan, karena ini masa keemasan mereka. Jadi apapun Baik. yang kita dia konsumsi akan konsumsi habis, buka spon gitu ya. Ya, ya. Karena ini makanya disebut masa keemasan gitu. Nah, jangan sampai mereka nanti sudah tahu beberapa hal yang negatif dari handphone gitu. Iya. Yang kedua tentu saja pembatasan jam, berapa jam boleh akses gitu. Ini kita bikin kesepakatan dengan anak kita yang kita sendiri juga harus disiplin untuk Ya, mengikuti gitu menjadi ya. contoh, ya. Menjadi contoh. Jangan kita nanti bapak ibunya Bikin aturan? bikin aturan terus dilabrak Tapi- sendiri. Itu pasti aturan yang tidak berwibawa lah gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu. Terus yang ketiga, kalau bisa ruangnya pun dibatasi gitu. Kalau memang kita sepakati kita menggunakan gadget di ruang keluarga ya, Keluarga. selain di ruang keluarga, di tempat tidur jangan, misalkan gitu. Nah ini juga kita bikin aturan yang juga kita sepakati gitu. Iya. Dan terakhir, kalau memang bisa adalah kita arahkan anak-anak kita untuk berkegiatan yang lebih produktif, tetap menggunakan HP misalnya. Kalau saya misalnya nyampaikan ke anak gitu, wah pada suka nonton TikTok, kenapa nonton terus? Bisa dong kita bikin gitu ya, Jadi memproduksi bikin gitu bukan ya. menikmati Karena, pasif gitu ya nih. karena jangan sampai kita nonton orang lain dapat uang kan gitu Iya, ya. betul, Kita juga bisa menghasilkan uang nanti dengan Iya. mencoba berkreativitas dan lain sebagainya. Anak yang pertama itu umur 12 tahun sekarang udah bisa bikin games Bu. Oh, Karena dari dulu gitu yang sampaikan itu tadi, jangan dong main game aja. Sekarang itu orang yang kaya itu justru karena memproduksi game. Game, Kenapa nggak betul, belajar bikin games gitu? Ya sehingga dari mungkin sekitar 4 tahun yang lalu dia udah belajar coding Bu. Sehingga kalau sekarang udah bisa belajar games gitu. Iya. Nah, cerita-cerita yang seperti itu perlu sekali mereka tahu. baik. Berikan insight yang berbeda. Yang sampai menunjukkan cerita-cerita gimana misalkan Tencent itu sebuah perusahaan di
Cina demikian kayanya karena mengembangkan game-game hebat. Nah, seperti ini yang mungkin dialihkan ke hal yang lebih produktif. Jadi ada rule atau aturan yang harus disepakati antara orang tua dan juga anak. Betul. Nah, yang berat itu sebetulnya di sisi kita karena mau tidak mau rules itu harus juga kita ikutin, Pak. Sama halnya kalau anak laki-laki gitu, kamu nggak boleh merokok gitu. Tetapi di depan anaknya bapaknya merokok. Gitu kan. Gitu kan jadi aturan yang dibuat bapak nggak akan dianggap. Itu juga menjadi tantangan pola asuh anak di era digital ini, Bu. Kan seperti halnya juga yang disampaikan Bapak Madi tadi bahwa pembatasan pemakaian gadget di usia-usia emas gitu. Nah, sementara kita ini kadang-kadang kita memakai kacamata sendiri, Bapak. Betul. Kita nggak ingin diganggu keasikan kita, lalu anak-anak supaya tenang. Justru mainannya itu adalah yaitu gadgetnya itu. Biar kita gampang kan gitu, Bu. Dia diam. Jadi tidak diganggu. Kemudian makin senang dan makin bangga ketika usia putra-putri kita misalnya 2 tahun, anakku udah pinter lu, udah telepon papanya ke kantor, gitu kan. Usia 2 tahun gitu kan bermain HP. Padahal nikah kan artinya kita membiarkan anak kita terpapar radiasi sejak dini di usia-usia tumbuh kembangnya itu mestinya bagus, gitu. Ya memang harus dibatasi ya Bapak. Mau tidak mau, bolehlah kita dianggap ketinggalan zaman, anak kita belum bisa bermain HP, tapi saatnya ketika dia sekolah dan mengharuskan, ya kita latih secara singkat. Toh anak-anak kita lahir di zaman digitalisasi. Mereka yang punya zaman dengan cepat pasti akan bisa menyesuaikan diri ini, Kak. Ya, menurut Ibu seperti itu. Ya, berarti ada pendekatan yang harus dilakukan antara orang tua, khususnya para ibu rumah tangga kepada anak-anaknya, Ibu. Ya, selalu dari zaman ke zaman kan ada pendekatan, hanya setiap zaman itu berbeda. Ketika zaman-zaman Ibu, anak-anak kita selalu dilatih seperti harus nih komando orang tua harus ikut. Jadi orang tua cukup dengan memberi aturan. Nah, ketika anak-anak kita sekarang sudah bisa kita ajak diskusi, kalau kita dilarang, nak jangan begitu, kenapa ndak boleh, Bu? Karena kita cerdas sekarang, Bu. Ya, anak-anak kita begitu, kenapa nggak boleh? Kalau nggak masuk di akal pikiran mereka, mereka akan protes. Nah, jadi Titiang bilang membangun komunikasi, jadi anak itu tidak hanya sebatas anak, tetapi bisa juga sebagai teman diskusi. Itu bila perlu didebatkan ya didebatkan untuk menghasilkan sesuatu yang disepakati bersama, kan seperti itu. Ya kadang-kadang anak kita juga kalau lagi misalnya ingin mewujudkan keinginannya kan nggak ingin diganggu gugat. Nah, seperti itu. Enggak, saya maunya gini kan gitu. Kalau dulu kan kita kan ikut, nak kamu harus jadi dokter. Ya sudah, saya kuliah di kedokteran. Walaupun inginnya jadi ahli ekonomi gitu kan. Ya kalau sekarang nggak bisa. Makanya kita mesti ikhlas suatu saat itu anak itu harus menjadi teman. Pintar-pintar berkomunikasi. Soalnya itu. kecenderungan orang tua menganggap kan anaknya selalu anak kecil. Apalagi di mata ibunya. Seprofesor doktor pun putra-putrinya tetap dirimu nak kecil di mataku. Baik, Bu Putri, Pak Made Artada. Kita kembali rehat ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana. Kami akan kembali saat lagi. Hidup gotong royong, makmur pangan dan senang, rumah sehat sentosa. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Nah, Perempuan Bali Bicara masih membahas tentang pola asuh anak dan remaja di era digital atau Paredi ya. Yang menjadi salah satu program unggulan dari tim penggerak PKK ini sendiri. Apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita saat ini landasannya adalah budi pekerti, akhlak yang baik, nilai-nilai moral yang perlu ditanamkan. Pak Made Artada, ini perlu nggak sih Pak diajari juga etika dan sopan santun ketika berselancar di dunia maya atau di dunia digital, Pak, anak-anak? Ya, sangat-sangat perlu dan bahkan mungkin itu yang paling perlu yang kita lakukan saat ini sebagai orang tua kan. Jadi memberikan benteng sama dia, benteng nilai diri gitu ya, melalui ajaran agama, etika, moral dan lain sebagainya gitu.
Bahkan sekarang orang kan banyak sekali terseret dengan masalah sebetulnya karena mengabaikan hal-hal tersebut, tidak beretika dan lain sebagainya. Ujung-ujungnya berkaitan dengan masalah dengan orang lain, bahkan masalah dengan hukum gitu. Betul. Nah, di keluarga itulah yang menjadi titik berat kita. Kita yang sebetulnya yang menjadi pendidik yang paling penting di dalam sistem pendidikan ini, yaitu pendidikan di dalam keluarga. Baik, berarti ada juga efek-efek yang harus diperhatikan oleh para orang tua kepada anak-anaknya di luar dari digital ini. Saya pernah membaca, Pak, ketika saya membaca di salah satu media seperti itu, ini berefek terhadap kesehatan. Ketika penggunaan digital meningkat, ini obesitas juga meningkat. Obesitas meningkat, betul. Karena tadi itu aktivitas fisik yang kurang. Apalagi si anak dari pagi misalkan adalah bermain gadget sampai malam tanpa kontrol gitu. Itu akan efek rembetannya akan banyak sekali. Apalagi didampingi camilan-camilan yang betul, tidak sehat. tidak sehat. Ya. Mereka tidak bergerak dan lain sebagainya. Satu lagi adalah mereka tadi itu dekat di mata, jauh di hati. Jadi mereka ngobrol dengan orang lain dan lain sebagainya itu sangat-sangat irit secara verbal, Bu ya. Makanya untuk generasi Alpha itu khususnya dikhawatirkan mereka akan memiliki masalah dengan komunikasi verbal. Nah, oleh karena itu yang harus dilakukan orang tua secara terdesain gitu. Kita harus ngajak anak-anak kita itu banyak berkomunikasi dengan orang lain, gitu ya. Dan menanamkan betapa pentingnya berkomunikasi secara verbal. Karena sekarang itu tadi mereka hanya berkomunikasi dengan handphone mereka, dengan chat dan lain sebagainya. Toh mereka berkomunikasi dengan orang yang tidak mereka kenal. Gitu. Berarti kualitas dan kuantitas komunikasi dan hubungan orang tua dan anak ini sangat penting sekali di era digital ini. Tapi itu di setiap zaman sebetulnya demikian. Sekarang cuman kontennya berbeda kan gitu ya. Dari dulu juga kalau kita misalkan nggak baik hubungan dengan anak secara komunikasi itu tetap akan menimbulkan masalah gitu. Betul. Nah tinggal di sekarang itu memang tadi itu salah satunya adalah anak kita tuh ogah ngomong sometimes, gitu. Ogah ngomong dia karena padahal itu di Bali dulu sering disebut dekoh ngomong, gitu kan. Betul. Seniman kita di Bali kan gitu, saking asiknya juga berkarya, bermain gadget kan asik juga. Berkarya, bikin lukisan, bikin patung, sehingga rata-rata dulu kita di Bali memang malah untuk menjelaskan karya-karya kita itu kita seperti kekurangan kalimat. Makanya penting sekali anak-anak di sekolah itu sekarang itu bikin teater, betul. bermain drama. Itu pengalaman Ibu, Madi. Pengalaman Ibu berjuta-juta kalimat dari tahun 70-an itu kan itu mengendap dia dalam diri. Kita latihan olah vokal di samping itu berkumpul dengan kelompok-kelompok sesama remaja, bikin organisasi itu tetap harus dimarakkan. Yang kemarin itu Bapak yang DigiFest itu Bapak sukses luar biasa. Jadi bagaimana menggerakkan generasi muda bisa sukses di bidang digital, tetapi mereka juga berkomunikasi antar seusianya. Betul. Nah ini memang perlu penyadaran Ibu. Teman-teman kemarin itu yang Pak Gu bikin acara yang Bali DigiFest di mana kita bantu, itu memang banyak komunikasi di depan. Misalkan antara teman-teman seniman ini sering nggak komunikasi satu sama lain. Terus kemudian egonya ego masing-masing seniman dan sebagainya gitu ya. Masa sih seniman ego Bapak? Itu loh. Nah ini yang betul-betul. Kayaknya Ibu enggak ya. Kita ini seniman besar loh Pak. Betul Bu. Jadi kita bilang kalau mau maju nggak bisa sendiri. Ayo majuin ekosistemnya. Ayo maju bersama-sama. Toh kalau mau kita maju unggul gitu, jangan unggul dari saudara, unggul dari orang lain di luar sana gitu. Iya betul. Gitu. Justru kita mesti unggul bersama-sama kan gitu dengan saudara kita. Jadi Nika diajarkan kemarin waktu di DigiFest, Ibu melihat sekali kreasi-kreasi anak muda menghasilkan karya-karya yang terkait dengan digitalisasi. Jadi kalau dulu mungkin kita bikin kaos dengan apa, sekarang sudah dengan digital. Anak-anak juga bikin busana-busana dengan digital, begitu mendesain, desain interior rumah, desain busana itu sudah dengan kemajuan teknologi tersebut. Hanya tetap latih anak-anak kita untuk latihan berbicara, karena apapun komunikasi itu landasannya kan verbal. Betul. Komunikasi kan. Jadi hidup kita ini 30% itu berpikir, 30% berbicara, 40% bekerja. Kan gitu, itu jadi harmonis dia. Jangan juga hanya bicara doang nggak kerja. Jangan kerja doang nggak membicarakan, orang nggak tahu kan gitu. Jangan bekerja tanpa dipikirkan, nanti rusak hasilnya. Jadi kita pikirkan ide-ide kita
kita sampaikan, kita bicarakan, kita rapat-rapatkan, kan bicara landasannya. Nggih. Lalu kita kerjakan. Setelah kerjakan, bicarakan lagi, ini loh kerja saya gitu. Ini kalau seniman yang bicara ini bisa panjang nih Pak. Waktunya ditambah 2 jam ya. Berarti Bu, ini peran keluarga ini terhadap anak yang sangat rentan terhadap penggunaan media sosial ini sendiri, berarti ada pendampingan, kemudian pengawasan dan pemahaman dari orang tua. Ya betul, Nggih. betul. Tapi sebelum kita melaksanakan tugas itu kan kita menyesuaikan diri. Nggih. Nah, ketika di sekarang ini generasinya sudah generasi alfa, ya kita termasuk orang tua alfa juga ya Bapak. Betul, ya. betul. Anak-anak kita generasi alfa, kita orang tua alfa, artinya apa? Kita mengasuh, membimbing, mendampingi anak-anak generasi alfa. Kita sesuaikan kemampuan kita, apa yang dibutuhkan oleh anak-anak kita. Jangan sampai selalu ada omongan, heh ibu dulu begini loh. Ya. Lah itu kan dulu, sekarang kan beda. Nah sering terjadi dialog seperti itu. Jadi yang boleh kita membandingkan apa yang harus dipertahankan perilaku dari kita dari masa ke masa, apa yang memang sudah boleh berubah tapi tidak merusak tatanan kita di dalam kehidupan keluarga. Jadi pada prinsipnya kemajuan teknologi kita manfaatkan tapi jangan sampai menjajah diri kita. Baik. Kita menjadi orang lain. Kita tetap menjadi diri kita yang dibutuhkan oleh keluarga dan masyarakat, tetapi kita bisa dimudahkan oleh teknologi itu untuk mencapai tujuan, kan begitu. Ya Bapak ya, kalau Betul, orang bilang iya. kalau teknologi dalam genggamanmu itu kamu bisa menguasai dunia. Ya benar, akhirnya yang menguasai teknologi itu menjadi orang-orang penting, orang-orang besar, orang-orang yang berpengaruh di dunia kita ini sekarang. Baik. Kan makanya kita ingin juga anak-anak kita begitu. Oke. Seperti yang disampaikan Bapak Made, kita mengajarkan loh nak, orang bikin TikTok jangan kita yang nonton kemudian memberikan like, memfollow TikTok mereka, tetapi kita bisa ikut membuat konten itu. Baik. Bisa juga menghasilkan. Itu bukan berarti mengajarkan anak-anak kita pragmatis dan terikat dengan harta benda duniawi, tidak. Baik. Tetapi itu memicu anak-anak kita untuk kreatif, berkreasi, memanfaatkan teknologi untuk kepentingan dirinya. Baik, Iya. Pak Made Artano, berarti ada kreativitas, ada nilai penting media digital yang harus dipahami juga oleh orang tua saat ini. Betul, karena anak-anak kita memang nanti apalagi ngomongin mereka berkarir gitu ya. Iya. Seperti yang Ibu tadi sampaikan, sekarang adalah orang-orang terkaya kalau kita melihat di dunia gitu ya. Semuanya dari ranah teknologi. Mulai dari yang pertama misalkan Elon Musk yang punya Tesla, sekarang Blue Twitter dan lain sebagainya, itu orang terkaya di dunia. Oh. Kemudian Jeff Bezos yang punya Amazon. Terus kemudian kita ngomong Bill Gates misalkan yang punya Microsoft gitu. Jadi yang kaya di dunia sekarang itu ya dari ranah teknologi, itu di dunia. Kalau di Asia sama saja, orang teknologi yang nomor 1, nomor 2 dan sampai nomor sekiannya. Di Indonesia menurut yang akan menyusul. Betul. Nah ini kita nggak ngomongin bahwa kita harus menjadi terkaya di dunia dan lain sebagainya. Tapi kemajuan teknologi ini ya seiring nanti ekonomi itu juga adanya di teknologi gitu. Nah ini yang anak-anak kita memang harus berkenalan sejak awal gitu, termasuk potensi ekonominya di mana, justru itu nanti. Nah, pola mereka berkarir dan berusaha juga nanti akan berbeda. Nah, ya makanya kalau kita di Primakara kan kampus kita ini kan didirikan karena itu tadi Bu, ada gelombang ekonomi digital yang besar, sementara kita belum menyiapkan diri. Nah, kita kontribusi yang ingin kita majukan adalah kita ingin menyiapkan anak-anak kita ini sesuai dengan eranya. Makanya kampus IT masa kini gitu ya. Salah satunya adalah ngajak anak-anak kita itu membangun startup Bu, membangun startup teknologi. Nah, ini biar apa? Ada gelombang besar yang datang, kita nggak mati. Justru kita bisa berselancar di atasnya. Gitu. Berselancar di atas Oke. gelombang, itu yang menarik. Betul. Nah, sehingga ada gelombang ini kita manfaatkan untuk kemajuan diri kita. Gitu. Nah, ada sebuah quotes yang mengatakan kalau ada gelombang besar yang datang, jangan berpikir untuk menghentikannya, tapi belajarlah berenang dan berselancar. Gitu ya. Oke, Nah, itu. baik. Menari bersama gelombang. Nah, itu kan Aduh, lebih menarik. sayang saya nggak bisa berenang ya. Bu Putri, begitu pentingnya positive parenting atau pola asuh anak dan remaja di era digital ini sendiri, Bu. Sangat-sangat penting. Ya, silakan. Makanya dimasukkan dalam program unggulan PKK. Karena dari tindakan-tindakan seperti itu yang dilakukan, itu akan menghasilkan nanti generasi-generasi harapan bangsa. Betul. Generasi-generasi kokoh seperti visinya. Yaitu pertama ketika kita selalu
mengkomunikasikan kebutuhan anak-anak kita, mereka akan terjaga kesehatannya, kecerdasannya, mendidik daya juangnya sehingga menjadi anak-anak yang berguna di dalam kehidupannya, kemudian berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, kan itu. Ya, itu tujuannya apa? Selalu kita bicara kerja sekarang, hasilnya di masa depan. Ketika anak-anak kita sudah asuh sesuai dengan kebutuhannya, dia lahir di zaman teknologi tinggi, asuh dia supaya dia tidak terjajah oleh teknologi, tapi mampu memanfaatkan teknologi. Ke depan dia akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa kita yang kokoh gitu, yang tidak goyah karena sudah terisi sejak dini. Kalau sekarang dia sudah menjadi generasi yang pertama yang dia asik-asik sendiri, kemudian generasi yang lembek, yang tidak bergerak fisiknya, kemudian yang tidak berani bicara. Lagi bagaimana kita berhadapan dengan negara-negara lain di dunia? Sekali waktu kita perlu berdiplomasi, sekali waktu barangkali secara fisik pun kita akan berhadapan seperti apa misalnya ajang-ajang olahraga kan, ajang-ajang olahraga memerlukan fisik. Ketika itu jadi Indonesia menjadi negara ke-100 sekian di Olimpiade, waduh itu mengenaskan. Nah jadi tetap ajak anak kita dengan pola asuh yang kita miliki, bagaimana dengan penuh kasih sayang mengingatkan anak-anak kita, nah teknologi itu hanya untuk memajukan dirimu dalam kehidupan ini, bukan kemudian mematikan dirimu. Jangan terlalu asik, jangan terlalu tenggelam memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kalau di dunia sana, di belahan di dunia barat itu sudah muncul orang-orang yang survive dalam hidupnya karena teknologi. Indonesia ini memungkinkan untuk memunculkan sumber daya begitu, tapi kita harus fokus, itu kan, fokus mengawal mendidik anak-anak kita supaya dia menjadi anak-anak seperti harapan kita. Itu jangan pernah lepas tugas dan tanggung jawab kita, itu di situ. Jadi jangan ingin mendidik anak itu tapi kita asik-asik sendiri, tidak akan berhasil itu, tidak akan ada putra-putri yang kokoh kalau kita juga tidak kukuh dalam diri kita untuk melakukan tugas dan kewajiban. Jadi, nah itu tugas PKK. Jadi orang tua harus menjadi contoh bagi ya, anak-anak menjadi mereka. contoh, Baik. memberi contoh, Baik, dan Ibu, pantas dicontoh. Baik, Ibu Putri dan Pak Artanda, terima kasih sudah sharingnya di Perempuan Bali Bicara ini. Mudah-mudahan apa yang kita berbincangkan pada hari ini memberikan manfaat bagi pemirsa Semoga. Bali di mana Dan saja berada. jangan sampai di sini saja, terus-terusan harus disampaikan, Bapak berkenan ya nanti. Oke, Pak terima Mandi. kasih sekali lagi sama Nggih. Diskusi Sekarang. Terima kasih, sampai jumpa. Om Om Santi, 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 Om. Om. Ritat kala sasekaulu sina pasti angine bareng melahang yening pas beten punyan kayune Ritat kala sasehekase kebus bare rasa jaga